Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah mendekati hari raya Idul Adha. Karena itu dalam kesempatan yang mungkin tidak terlalu panjang ini, saya ingin berbicara tentang hakikat dari kurbannya. Jadi selama ini sesungguhnya sudah kita laksanakan dengan rutin kurban kita itu, tetapi mungkin ada sisi-sisi tertentu yang mungkin perlu untuk kita lakukan rethinking ya, kita upayakan untuk kita pikir ulang begitu supaya nanti ibadah kita itu betul-betul memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah. Apa yang saya sampaikan ini berpijak kepada salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa dari ibadah korban itu yang sampai kepada Allah itu bukan jumlahnya daging dan juga jumlah darah yang mengalir, tetapi yang sampai pada Allah itu adalah ketakwaan kita semuanya. Jadi berangkat dari ayat ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk melakukan upaya berpikir ulang supaya nanti kualitas ibadah kita itu tinggi di hadapan Allah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tilik dari sejarah, maka sesungguhnya korban ini sebuah ibadah yang nilai intinya itu adalah supaya umat Islam ini mengurangi atau bahkan ini memotong urat kecintaan yang berlebihan terhadap anak dan juga harta. Karena simbol dari ibadah korban itu sesungguhnya sejak awal itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Artinya menyembelih kecintaan kepada anaknya yang kemudian oleh Allah dirupakan dengan binatang begitu. Yang artinya binatang ini simbol dari harta kekayaan. Jadi ada dua hal sesungguhnya yang di dalam korban itu kita korbankan. Jadi dalam korban itu kita korbankan, kita potong kecintaan kita ini terhadap al-mal wal banun. Mengapa ini penting? Karena menurut informasi Al-Quran bahwa memang manusia itu memiliki kecenderungan kecintaan yang luar biasa terhadap hal itu. Bahkan Allah menyampaikan kalau tidak hati-hati harta dan juga anak itu akan bisa untuk memalingkan, bisa untuk menggeser kecintaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. May yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai nanti harta-hartamu dan juga anak-anakmu itu memalingkan dirimu itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya berkorban itu adalah bagaimana kita ini menyadari dengan sedalam-dalamnya akan hubungan kita ini dengan amwal dan aulad. Jangan sampai hubungan kita dengan amwal dan aulad ini nanti akan bisa menutupi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya kalau dalam kehidupan ya, ketika misalnya kita ini
bersama dengan harta kita, kemudian kita lalai dari melaksanakan perintahnya Allah, kita lalai dipanggil oleh Allah. Ketika kita bersama dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan kerabat kita, kemudian kita lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Maka ini yang menjadi hakikat dari korban untuk kita sembelih, untuk kita pupuskan. Nah, persoalan yang sekarang ini gini sewu dihadapi oleh sebagian orang, bahwa korban itu menjadi sebuah kebanggaan kan begitu. Jadi korban menjadi sebuah kebanggaan, bukan menjadi sarana untuk memutus kecintaan kita terhadap amwal wal aulad. Makanya sering kita dengarkan orang berbangga-bangga dengan jumlah hewan korban yang disembelih. Di masjid saya itu nyembelih 4 ekor kambing, menyembelih 4 ekor sapi, menyembelih sekian, bagian dagingnya itu sekian. Jadi sekarang ini ada semacam pergeseran nilai di mana yang mestinya korban itu menjadi sarana untuk memutus kecintaan kita terhadap amwal wal aulad, yang merupakan dua hal yang ini sering membuat kita ini lalai kepada Allah, yang kemudian sekarang ini bergeser menjadi sebuah kebanggaan. Maka ini yang perlu untuk kita waspadai. Makanya perlu untuk kita pikirkan ulang ketika kita ini menyembelih hewan kurban di masjid kita yang sudah berlebihan, yang secara teoritis itu kalau kita lakukan penyembelihan kemudian kita bagikan ke lingkungan itu sudah berlebihan. Sementara di tempat yang lain itu masih banyak masyarakat yang ketika di hari raya Idul Adha itu ternyata menunggu uluran daging dari tempat lain. Nah, kalau ini tidak kita perhatikan, artinya kita tetap berbangga-bangga menyembelih binatang korban di lingkungan kita, di masjid kita, di musola kita, tanpa kita ini peduli dengan tempat yang lain. Apalagi kalau kemudian itu menjadi bagian dari kebanggaan kita untuk dipamer-pamerkan pada orang lain, masjid saya segini, masjid saya begini. Maka ini hakikat dari korban itu akan hilang. Ini yang saya maksud perlu untuk rethinking, artinya perlu untuk kita pikir ulang. Jangan nanti apa yang kita lakukan itu tidak sampai kepada hakikat yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang berkorban ini memotong kecintaan terhadap amwal wal aulad dan juga untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi mari kita berpikir ulang begitu. Kita perlu untuk punya data kira-kira kalau kita nyembelih kurban itu tempat mana yang sangat membutuhkan, maka insya Allah disitulah yang akan sampai kepada Allah. Jadi bukan banyaknya daging kurban yang kita kumpulkan kemudian kita berikan, bukan banyaknya darah yang mengalir gitu, tetapi lebih kepada nilai manfaat. Ini yang sekarang saya kira perlu untuk kita renungkan bersama, sehingga nanti kurban itu bukan menjadi kebanggaan kita, tetapi kurban itu betul-betul menjadi bagian dari upaya agama ini untuk membatasi kecintaan kepada harta dan juga anak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.